Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah nitip komen, yang sudah subscribe dan like di channel kami, channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah tentang dua remaja, yaitu Mbak Eka sama Mbak Ratna, yang waktu itu di salah satu tempat makan, tempat Mbak Eka dan Mbak Ratna ini berlangganan. Ini satu waktu ini pernah mengalami hal-hal yang benar-benar membuat pelanggan atau pemilik warung itu merasa dirugikan. Nah, kejadian itu berawal ketika adalah salah satu pemilik warung yang mendirikan warung makannya itu tidak jauh dari tempat Mbak Eka sama Mbak Ratna ini berlangganan. Nah, pelanggan warung itu sebut saja namanya Mbak Susi. Nah, Mbak Susi yang dikenal sama Mbak Eka sama Mbak Ratna ini memang sudah bertahun-tahun mereka mengenal semenjak mereka itu kuliah di salah satu universitas sampai mereka di semester ke berapa itu, kurang lebihnya udah 2 tahun. Nah, ini Mbak Susi ini pernah mengalami satu kejadian tentang warung makannya yang sangat sepi. Awalnya sih Mbak Susi itu tidak percaya apa yang dikatakan sama Eka, karena Eka ini memang seorang indigo, seorang anak yang punya kelebihan dalam melihat hal-hal gaib. Nah, waktu itu Ratna, temennya Eka, ini memberitahu ke Bu Susi kalau warungnya ini ada hal-hal yang ganjil yang ada di depan warung makannya. Tapi waktu itu Bu Susi itu tidak percaya apa yang dibilang Ratna. Nah, karena tidak percayanya tadi, Bu Susi harus mengalami masa-masa di mana pelanggan-pelanggannya itu ya hampir semuanya itu pindah ke tempat warung sebelah. Warung yang didirikan baru 3 bulan lamanya, dengan menu masakan yang tidak jauh beda dengan Bu Susi. Ini hampir mayoritas itu pelanggan di universitas tempat Eka dan Ratna ini kuliah. Ini ramainya minta ampun di tempat warung sebelahnya Bu Susi. Sementara kondisinya Bu Susi ya ada sih ada, cuman tidak seramai warung sebelahnya. Nah, kejadian itu berlalu bahkan sampai sebulan lamanya. Nah, setelah sebulan dirasa pendapatan Bu Susi ini berkurang, waktu itu Bu Susi nanyanya ke Ratna, bukan ke Eka. Nah, Bu Susi nanya ke Ratna, apa benar apa yang dulu kamu katakan kalau di depan warung saya itu ada yang ganjil? Maksudnya ganjil apa? Tanya Bu Susi ke Ratna. Nah, Ratna menjawabnya sesuai dengan apa yang dikatakan Eka, kalau di depan warung makannya Bu Susi itu ada sosok kakek tua yang dengan kaki yang sedikit kotor, dengan kaki yang penuh dengan luka-luka, termasuk wajah yang penuh dengan luka-luka. Ini menimbulkan bau amis dan baunya itu membuat penutup jalan menuju ke warung ibu. Jadi seakan-akan orang-orang yang datang ingin menempati warung ibu atau sengaja ingin nongkrong dan duduk di warungnya Bu Susi itu tidak akan terlihat oleh pelanggan-pelanggan yang sebelumnya ke sini. Dan itu dibuktikan sendiri oleh Bu Susi. Karena saking penasarannya apa yang dikatakan Ratna, Bu Susi ini pernah sesekali saat dia ini tutup warungnya, dia nanya ke pelanggan yang sudah bertahun-tahun ke situ. Dia nanya, "Mas, apa benar warungku ini katanya selalu tutup?" Nah, dijawab sama mahasiswa itu, "Iya Bu, sudah berapa minggu, bahkan mungkin ibu sudah hampir sebulan loh ndak buka warungnya. Kita kan juga pengen nongkrong ke situ, tapi ibu kok ndak buka, kenapa?"
Dari satu mahasiswa sampai beberapa mahasiswa ditanyakan oleh Bu Susi. Bu Susi hanya yakin dan percaya bahwa sosok gaib itu benar-benar ada. Padahal Bu Susi memang terkenal orang yang tidak percaya dengan hal-hal mistis, apalagi yang berbau klinik. Tapi dengan apa yang dialaminya waktu itu, yang sampai 1 bulan pemasukannya, pendapatannya sangat berkurang, antara percaya dan tidak, tapi itu yang terjadi. Percayalah, hanya Bu Susi mempercayai apa yang dikatakan Ratna. Nah, setelah dari beberapa saksi yang didatangi Bu Susi secara langsung, Bu Susi ini saat Ratna sama Ika ini sedang duduk dan pesan makan di Bu Susi ini menghampiri keduanya. Bu Susi menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa warung saya sepi? Dan bahkan banyak yang bilang kalau warung saya ini sudah tutup 1 bulan. Nah, Ratna menjawab, kan sudah dijelaskan Bu, kalau warungnya Ibu seperti tidak terlihat. Bahkan karena sosok gaib itu ini yang membuat mereka ini pikirannya atau penglihatannya itu teralih ke orang yang sengaja mengirim. Nah, Bu Susi tanya, siapa yang mengirim gaib itu ke saya? Ya, soal siapa yang mengirim saya tidak tahu, kata Ratna. Coba Ibu tanya sendiri ke Ika, mungkin Ika lebih tahu karena dialah yang mengetahui sosok kakek tua dengan kaki yang penuh luka ini. Oh, jadi ini Mbak Ika yang sebenarnya tahu? Iya Bu, bukan saya. Kalau saya cuma menyampaikan. Tadinya Ika ini ndak mau ngasih tahu ke Ibu, soalnya ya takutnya Ibu marah sama dia. Gak ada apa-apa Ika, maka kamu sudah nasehatin saya. Nah, sekarang saya nanya sama kamu Mbak Ika. Ini pertanyaan Bu Susi ke Ika. Apa yang harus saya lakukan Ika agar warung saya ini bisa terlihat lagi seperti warung pada umumnya? Nah, Ika yang memang tidak tahu menahu bagaimana cara mengusir, tidak tahu menahu bagaimana cara menyingkirkan atau melunturkan pengaruh gaib itu, dia menyarankan ke salah satu orang yang kebetulan itu pamannya sendiri, karena waktu itu dia kuliah itu tinggal dengan pamannya. Disarankannya ke pamannya karena pamannya ini lebih tahu tentang hal-hal gaib. Ya gini aja Bu Susi, saya terus terang tidak bisa, saya hanya bisa melihat. Tapi kalau soal menghilangkan dan membuka pengaruh gaib yang sudah terlanjur masuk ke sini, saya tidak tahu. Nanti saya antar saja atau saya sampaikan dulu ke paman saya. Nah, singkat ceritanya, Ika menyampaikan perihal keluhannya Bu Susi ke pamannya. Nah, pamannya ini menyarankan ke Ika untuk disampaikan ke Bu Susi, dan lebih tepatnya agar Bu Susi ini yang meritualkan sendiri, yang melakoni sendiri, karena pamannya mungkin tahu kalau Bu Susi ini orangnya antara percaya dan tidak dengan hal-hal gaib. Makanya pamannya ini meminta sama Bu Susi untuk selalu istiqomah dalam beribadah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, setelah mendapatkan apa yang diinginkan dari pamannya Ika, Bu Susi hanya mengikuti apa yang disampaikan Ika tadi. Dari sholat malam, sholat 5 waktu, sholat sunnah, termasuk zikir-zikirnya, dan juga beberapa cara untuk memagari warungnya ini dari hal-hal gaib. Ini Bu Susi ritual sendiri, ya mungkin juga dibantu oleh pamannya. Tapi waktu itu Ika yang menyarankan Bu Susi agar lebih fokus untuk beribadah dalam melakukan sesuatunya, agar lebih khusyuk dan yakin segala sesuatunya itu hanya milik kuasa Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau hal-hal gaib, Allah saja itu wujud, ada, tapi tidak bisa kita lihat. Yakinkanlah saja. Nah, ini tujuan utama Ika ini agar meyakinkan kalau gaib itu ada. Sementara Bu Susi memang dikenal orangnya itu bukan orang yang percaya hal-hal mistis atau hal-hal gaib.
Nah, singkat ceritanya, mungkin setelah hampir 1 minggu lebih Bu Susi ini melakukan istiqomahnya dalam bentuk sholat sunnah, zikir dan sebagainya, pamannya Ika ini memberikan 1 botol mineral yang sudah berisi air ini dikasihkan ke Bu Susi. Nah, Bu Susi ini disuruh untuk membaca doa agar barokah doanya itu benar-benar bisa melunturkan pengaruh gaib yang ada di depan warungnya. Nah, singkat ceritanya, kata Bu Susi dari ceritanya Ika, dia itu mencipratkan airnya itu sekitar pukul 11 malam agar orang-orang atau mahasiswa atau siapapun itu tidak ada yang tahu kalau Bu Susi ini sedang mengitari warung makannya. Nah, setelah diputari sampai 7 kali dengan membaca ayat kursi, nah esok harinya Bu Susi dengan membuka warung makan seperti biasanya, tapi waktu itu tidak sebanyak dulu. Menu makanannya ya terbatas karena memang sudah hampir sebulan lebih Bu Susi ini pendapatannya berkurang, ya modalnya modal seadanya saja. Hari pertama buka setelah pagar gaib dan melunturkan pengaruh-pengaruh gaib ini, esok harinya ini mahasiswa ini berdatangan dan mereka sepertinya kangen dengan Bu Susi, dan bahkan banyak yang bilang, kemana aja Bu, pulang kampung kok lama sekali, kita kan sudah lama Bu di sini, ini Bu pesan ini, pesan ini, pesan ini. Jadi celotehan para mahasiswa-mahasiswi ini yang merindukan Bu Susi, warung makannya, tempat mereka nongkrong, kantin tempat mereka istirahat, ini memang dirindukan oleh mereka-mereka yang mahasiswa dan mahasiswi. Tapi dari mereka ini, kata Bu Susi, yang disampaikan ke Ika itu mendengar kalau mahasiswanya itu melihat warungnya itu tidak pernah buka, dan itu dialami Bu Susi selama 1,5 bulan yang membuat ya setidaknya pendapatannya itu benar-benar berkurang. Nah, singkat ceritanya, setelah warung kantinnya Bu Susi normal kembali, sementara warung yang di depannya ini malah seperti terbalik keadaannya. Yang dulunya ramai, yang dulunya benar-benar seperti diburu oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi, tapi semenjak Bu Susi buka lagi ini, ya warung makan yang di depan yang baru ini ya terlihat kosong, walaupun masih ada juga yang masih nongkrong di tempat warung sebelahnya Bu Susi. Nah, di bulan lainnya Bu Susi dengan secara langsung melihat kalau tetangganya yang mempunyai warung makan itu dengan sengaja menaburkan sesuatu yang berupa air yang di dalam botol itu seperti disiramkan ke depan warungnya. Nah, Bu Susi yang tidak tahu maksud apa yang ada di dalam air yang disiramkan di depan warungnya, Bu Susi nanya ke Ratna dan Ika, Ika, kamu lihat ada yang aneh enggak? Aneh kenapa Bu? Soalnya semalam Ibu sewaktu tidur di kantin ini bersama Bapak ini melihat ada orang yang sengaja menyiramkan air di depan warungnya Ibu. Tapi waktu itu Ibu yang teriak, dia langsung lari. Dan saya tidak tahu siapa yang menyiram itu. Saya cuma pengen nanya sama kamu Ika, apakah ada yang aneh? Saya khawatirnya seperti yang kemarin-kemarin. Saya khawatir baru beberapa bulan normal saja orang itu nyerang lagi. Nah, kata Ika dijawab, pengaruh air yang disiramkan semalam itu ternyata tidak bisa masuk ke warungnya Bu Susi. Karena apa? Ya Bu Susi secara istiqomahnya dia tetap melakukan sholat wajib, sunnah-sunnahnya, zikirnya juga dilakukan. Ini yang membuat pagar gaib untuk hal-hal serangan dari luar, serangan-serangan gaib ini ternyata bisa membuat serangan-serangan yang lainnya itu tidak bisa masuk ke warungnya Bu Susi. Itu dijawab sama Ika. Ika menyarankan sama Bu Susi termasuk Ratna,
perbaiki sholatnya, perbanyak sunnahnya, dan perbanyak zikir-zikirnya. Insya Allah Bu, hal itu tidak akan mempengaruhi kantinnya Ibu ataupun pendapatannya Ibu. Insya Allah Ibu yakin saja, semua itu sudah ada yang mengatur, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Ibu jangan terlena, mintalah perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lewat dukun ataupun orang-orang yang justru malah memperburuk keadaan. Karena apa Bu? Ya misalkan Ibu datang ke dukun, minta agar itu disingkirkan, ditaruh jin di depan warungnya Ibu, diserang lagi, dan itu akan terus menerus. Makanya yang paling utama, ya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan dan pertolongan hanya satu, kepada Sang Pencipta. Semoga apa yang Ibu lakukan itu berfaedah dan bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Itu disampaikan sama Ika, yang membuat Bu Susi itu terkagum-kagum, karena Ika yang dikenal sama Bu Susi orangnya diem, orangnya jarang banyak ngomong. Ternyata Ika itu orangnya ahli agama juga. Bahkan seorang Bu Susi, kata Ratna, ini dia itu benar-benar salut dan minta dibimbing sama Ika. Tapi waktu itu Ika tidak mau karena dia merasa masih belum bisa apa-apa. Singkat ceritanya, Ika sama Ratna ini mereka itu ngobrol, gimana kalau Bu Susi saya kenalkan sama paman saya, biar Bu Susi sama suaminya itu dibimbing sama paman saya. Ini mereka berdua ini seperti curhat, seakan-akan ingin mengenalkan Bu Susi sama keluarganya ke pamannya. Nah, hal itu akhirnya disampaikan sama Ratna. Gimana Bu Susi? Kata Eka, Bu Susi kalau kepingin belajar tentang hal agama, kepingin belajar tentang hal-hal yang lain, bisa Bu Susi sama bapak, sama suami Ibu bisa datang ke tempatnya pamannya Eka. Kebetulan tidak jauh dari kampus ini, barangkali Ibu kepingin. Nah, setelah beberapa minggu, ternyata Bu Susi sama bapaknya ini mengiyakan apa saran Ratna. Ternyata tanpa sepengetahuan Ika dan Ratna, Bu Susi sama suaminya ini datang langsung ke tempat tinggalnya pamannya, yang ternyata pamannya ini seorang guru ngaji yang merupakan sesepuh di tempat Bu Susi tinggal. Kaget Bu Susi melihat kalau ternyata pamannya ini bukan hanya seorang ustadz, bukan hanya seorang ulama, tapi seorang kiai juga sesepuh di situ. Pantas saja kalau apa yang diajarkan Bu Susi sama suaminya kemarin-kemarin itu mampu menetralisir, bahkan menolak balak apapun yang ingin menyerang warung makannya Bu Susi sendiri. Dan singkat ceritanya, Bu Susi dan bapaknya akhirnya belajar di situ sampai mereka itu bisa mengerti tentang agama dan yakin tentang hal-hal gaib yang dulunya sama sekali tidak dipercayai sama Bu Susi dan suaminya. Nah, ini cerita dari Ratna dan Eka yang mengisahkan tentang Bu Susi yang dulunya tidak percaya dengan hal-hal mistis. Akhirnya setelah merasakan sendiri dan bagaimana dampaknya pengaruh-pengaruh gaib yang memang dibantu oleh dukun, ini ternyata benar-benar merusak tatanan kantinnya Ibu Susi sendiri dan membuat Ibu Susi akhirnya tersadar bahwa hal gaib itu benar-benar nyata. Dan yang lebih penting lagi, Bu Susi sekarang menjadi orang yang bertakwa, orang yang istiqomah dalam beribadah dan lebih baik dalam segala sesuatunya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.